Renungan pada hari ini diambil dari Injil Lukas. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Lukas 1 ayat 34 sampai 38. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Malaikat Gabriel yang telah memberitahu Maria bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, mendapatkan respon alami dari Maria yang masih perawan dan belum menikah atas pernyataan itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Maria mengajukan pertanyaan karena menganggap pernyataan Gabriel tidak masuk akal. Tidak masuk akal berarti tidak cocok dengan yang biasa dicerna oleh akal manusia. Normalnya, bayi di dalam kandungan terjadi sebagai hasil dari pembuahan sel telur seorang wanita oleh sperma seorang laki-laki. Pembuahan sel telur seorang wanita oleh sperma seorang laki-laki bisa terjadi melalui hubungan seksual antara seorang wanita dengan seorang laki-laki. Dan hubungan seksual antara seorang wanita dengan seorang laki-laki baru bisa dilakukan di dalam koridor pernikahan. Sedangkan Maria menyadari bahwa dirinya masih perawan dan belum bersuami, yang berarti Maria belum pernah melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki. Karena belum memiliki suami dan belum pernah melakukan hubungan seksual, tidak mungkin mengandung bayi dan melahirkan anak. Atas pertanyaan gugatan logika Maria itu, Gabriel menjawab bahwa Roh Kudus akan turun atas Maria dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaunginya. Sebab itu anak yang akan dilahirkan Maria itu akan disebut kudus. Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta dan segala isinya, termasuk manusia, akan membuat Maria yang masih perawan mengandung seorang anak tanpa melalui pembuahan sel telur seorang wanita oleh sperma seorang laki-laki. Bagi Allah yang Maha Kuasa tidak ada yang mustahil. Atas penjelasan Gabriel itu, Maria berespon dengan mengatakan bahwa dirinya adalah hamba Tuhan. Biarlah semuanya terjadi kepadanya sesuai kehendak Tuhan. Menjadi hamba berarti menjadi milik pihak lain, siapapun itu. Menjadi hamba berarti menjadi milik pihak lain secara eksklusif. Menjadi hamba berarti mengabdikan diri kepada sesuatu. Mengabdikan diri berarti mendedikasikan diri kepada sesuatu di sepanjang hidup. Memberikan seluruh pikiran, tenaga, dan hati untuk sesuatu. Sesuatu yang bisa membuat seseorang bersedia memberikan dirinya untuk melakukan segala hal yang dianggap perlu adalah tuan dari orang tersebut. Seluruh kegiatan dan pengorbanan yang dianggap perlu untuk mewujudkan sesuatu yang dianggap sangat penting, itulah pengabdian. Orang yang melakukan pengabdian adalah hamba dari si tuan. Seorang hamba adalah pelayan dari tuannya. Seorang hamba harus mengerjakan segala sesuatu yang dikehendaki dan diperintahkan oleh tuannya. Menjadi hamba Tuhan berarti mendedikasikan diri kepada Tuhan di sepanjang hidup untuk mengerjakan kehendak Tuhan di bumi. Pernyataan Maria merupakan suatu kesadaran bahwa dirinya adalah seorang hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, tugas utamanya adalah mengerjakan dan menyelesaikan segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan, walau dirinya belum mengerti. Sebagai hamba Tuhan, tugasnya adalah mengerjakan yang diperintahkan Tuhan dan tidak boleh ada alasan malas atau ogah-ogahan lalu meninggalkan tugasnya di tengah jalan manakala sedang dalam situasi tidak nyaman atau sedang bermasalah sekalipun. Di sepanjang sejarah kerajaan Allah, orang-orang yang secara spesifik disebut Tuhan sebagai hambanya, setidaknya memiliki dua karakteristik penting, setia dan tekun. Kesetiaan berkaitan dengan kemauan untuk berpegang teguh pada janji atau pendirian, patuh dan taat di segala situasi. Ketekunan berkaitan dengan kesungguhan dan konsistensi untuk mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya. Sebagai seorang hamba Tuhan, Maria harus mengerjakan segala sesuatu yang dikehendaki dan diperintahkan Tuhan.
Walaupun belum bisa memahami dengan baik penjelasan Gabriel, di mana peristiwa kehamilan seorang anak tanpa pertemuan sel telur seorang wanita dan sperma seorang laki-laki belum pernah terjadi di sepanjang sejarah manusia, Maria menerimanya. Walaupun belum bisa menerima penjelasan Gabriel bahwa dirinya akan mengandung tanpa melalui pernikahan, karena jika masyarakat tahu bahwa dirinya mengandung sebelum menikah akan dianggap berzina dan hukuman rajam merupakan konsekuensinya, Maria menerimanya. Sebagaimana Maria menerima kehendak Tuhan yang disampaikan oleh Gabriel, setiap orang yang telah ditebus dari dosa yang menyesakkan harus belajar untuk menerima kehendak Tuhan atas dirinya, walau itu bertentangan dengan kehendak pribadinya. Sebagaimana Maria mengerjakan perintah Tuhan walau belum mengerti sepenuhnya, setiap orang yang ditarik datang kepada Yesus Kristus harus belajar untuk mengerjakan pekerjaan baik yang disiapkan Tuhan baginya.